Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, pada kesempatan ini masih akan saya lanjutkan sebuah buku yang berisikan tentang peringatan dan nasihat-nasihat yang masih bertemakan serba dua. Baik, saya langsung akan bacakan peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat serba dua. Yang pertama, dua jenis tangisan. Seorang ulama Zuhud berkata tentang dua tangisan ini. Yang pertama, barang siapa berbuat dosa sementara dia tertawa atau merasa bangga, maka kelak Allah akan memasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Yang kedua, barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara dia menangis sebab amat takut kepadanya, maka kelak Allah akan memasukkannya ke surga dengan penuh kegembiraan. Kemudian, dua larangan meremehkan dosa kecil. Jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil karena dua hal. Yang pertama, dosa-dosa kecil itu dapat memunculkan beragam dosa besar. Yang kedua, dosa-dosa kecil itu bisa jadi dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, tuan-tuan semua, berikut dua jenis dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang pertama, tidak disebut sebagai dosa kecil apabila dosa tersebut dikerjakan secara terus-menerus. Saya ulangi, tidak disebut sebagai dosa kecil apabila dosa tersebut dikerjakan secara terus-menerus. Kemudian, tidak disebut dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Saya ulangi, tidak disebut dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Maksud istighfar di sini adalah bertobat berikut syarat-syaratnya. Sebab tobat dapat menghapus dosa meskipun dosa itu dosa besar. Baik, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, berikutnya dua aktivitas utama. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama, aktivitas utama orang arif mengenal dan mencintai Allah adalah memuji Allah. Aktivitas utama orang zuhud adalah berdoa. Sebab tujuan orang arif adalah mencari keridaan Allah, sementara tujuan orang zuhud adalah mencari pahala Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, ada dua bukti belum mengenal Allah dan dirinya sendiri. Saya ulangi, dua bukti belum mengenal Allah dan dirinya sendiri. Seorang bijak berkata, barang siapa menyangka bahwa ia punya penolong yang lebih utama dan lebih kuat daripada Allah, berarti ia benar-benar belum mengenal Allah dengan baik. Yang kedua,
barang siapa menyangka bahwa dirinya mempunyai musuh yang lebih kuat daripada dorongan nafsunya, berarti ia belum mengenal dirinya dengan baik. Tuan-tuan semua, selanjutnya ada dua kerusakan. Abu Bakar As-Siddiq berkata dalam menafsirkan firman Allah surat Ar-Rum ayat 4 yang artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Daratan maksudnya adalah lisan, lautan maksudnya adalah hati. Apabila lisan merusak, maka menangislah manusia karena merasa tersakiti, dan bila hati rusak, maka menangislah malaikat. Di antara rusaknya lisan adalah digunakannya untuk mencaci maki orang lain. Adapun di antara rusaknya hati adalah melakukan riya sehingga para malaikat menangis karena menyesalkannya. Sebab diserupakannya hati dengan lautan, karena hati memiliki sifat luas dan dalam. Saudaraku, tuan-tuan semua, berikut dua nasihat tentang nafsu dan sabar. Dikatakan bahwa nafsu dapat menyebabkan penguasa menjadi budak. Sabar bisa menyebabkan budak menjadi raja. Tidakkah engkau mengetahui tentang cerita Nabi Yusuf dan Zulaikha? Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang sangat sabar. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak yang sangat ramah. Sedangkan Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Berikutnya, ada dua pengendalian akal. Ada yang mengatakan, yang pertama, berbahagialah orang yang dapat menjadikan akalnya sebagai raja, sedangkan nafsunya dijadikan tawanan. Yang kedua, celakalah orang yang menjadikan nafsunya sebagai raja, sedangkan akalnya dijadikan tawanan. Berbahagialah seseorang yang akal sehatnya dapat mengendalikan dorongan nafsunya. Celakalah orang yang akalnya terbelenggu dan dikendalikan oleh nafsunya. Saudaraku, berikut ini adalah dua keuntungan menjauhi keharaman. Yang pertama, barang siapa meninggalkan dosa, maka hatinya menjadi lembut. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram serta memakan hanya yang halal, maka akal pikirannya menjadi jernih. Selanjutnya, saudaraku, dengarkan juga dua wahyu Allah kepada nabinya. Sebagian para nabi telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taatlah engkau kepadaku dalam segala hal yang aku perintahkan kepadamu. Yang kedua, janganlah engkau mendurhakai aku dalam semua hal yang telah aku peringatkan kepadamu. Saudaraku, berikutnya ada dua kesempurnaan akal. Bukti kesempurnaan akal adalah yang pertama, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, menjauhi segala yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir, pada kesempatan ini akan saya sampaikan dua perbedaan antara yang berilmu dan yang bodoh. Dikatakan yang pertama, orang yang berpengetahuan tidak akan merasa asing dimanapun ia berada. Yang kedua, orang yang tidak berpengetahuan akan merasa terasing dimanapun ia berada. Orang berilmu dan beramal soleh akan selalu dihormati dan dimuliakan orang di mana saja ia berada. Sebaliknya, keberadaan orang bodoh di mana saja tetap tidak dihiraukan orang dan selalu akan mengalami kesulitan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, mudah-mudahan bacaan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita dan keilmuan kita tentang peringatan dan nasihat-nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.